Halo, selamat datang, selamat ketemu kembali dengan saya Rudi Dermawan Mulyadi dari Sandrina Edukasi. Edisi kali ini kita mencoba membuat program sederhana, itu berupa permainan LED sederhana dengan mempergunakan Arduino IDE. Nah, langsung saja ya, saya coba perkenalkan apa saja yang kita butuhkan. Nah, ini dia, kita akan memprogram LED-nya. Ini berupa LED. Saya sudah siapkan dua buah LED, LED warna merah dan LED berwarna biru. Nah, LED ini sendiri biasanya dikenali dengan mempunyai dua buah kaki, yang mana kakinya itu ada satu yang lebih pendek dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu menandakan bahwa kaki yang pendek itu kita bisa pergunakan dia sebagai katoda atau sisi negatifnya, yang panjang itu sebagai anoda. Ya, nah, kedua kaki ini sangat terlihat jelas ya. Jadi mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Langsung saja kita masuk kepada Arduino IDE-nya atau Arduino Editor yang kita akan pergunakan untuk mengetik program yang kita inginkan. Nah, ini penampakan Arduino IDE-nya ya, mempunyai fungsi-fungsi yang sangat sederhana sekali, yaitu ya ini seperti biasa file, edit ya, terus kemudian sketch, tool dan yang lain-lain. Nah, satu persatu lah nanti sesuai dengan apa yang kita perlukan sambil berjalan ya. Nah, program untuk Arduino ini dibagi menjadi dua ya. Jadi satu itu kita kenal dengan namanya setup dan satu lagi disebut dengan namanya loop. Setup itu untuk mendefinisikan parameter-parameter tertentu atau bahkan pin input output yang nanti akan kita pergunakan. Suatu pin tentu aja akan bisa kita definisikan dia sebagai input atau sebagai output. Nah, pin yang saya maksudkan di sini adalah seperti terlihat ini ya, di Arduino ada pin analog di deretan sini, kemudian ada pin digital. Yang mana itu ada nomornya masing-masing, ada A0 di sini, ya A0 sampai ke A5, terus kemudian ada pin nomor 13 di bawahnya 0, jadi istilahnya 0 sampai 13. Nah, di luar itu ada GND, GND itu artinya ground, di atas 13 itu ground. Nah, dan di samping sebelah sini yang kita lihat, selain tadi di atasnya anoda, di situ juga ada ground, yang mana di sini kebetulan ada diberi tanda garis putihnya ya. Nah, di situ terbaca dengan sangat jelas. Nah, jadi di sini coba kita mulai ketikkan program yang ingin kita jalankan. Nah, ini garis miring 2 ini berarti komentar, jadi line ini berfungsi sebagai line komentar, makanya bisa kita abaikan. Dan saat ini kita belum membutuhkan line komentar dulu karena program yang akan kita buat ini masih sangat sederhana. Nah, sekarang kita coba ketikkan pin mode ya. Nah, artinya kita mau menentukan pin mana dan dia menjadi sebagai apa. Nah, saat ini kita coba akan pergunakan pin nomor 13 sebagai output ya. Nah, di sini terlihat bahwa pin mode mesti ditulis dengan huruf kecil, pinnya, mode-nya dan diawali dengan M, huruf besar. Nah, langsung dia kenalin bahwa kata ini dia kenali memang sebagai instruksi atau kata yang baku yang sudah dia ketahui atau Arduino IDE ketahui. Nah, jadi di sini makanya berubah dia warnanya. Coba sebagai contoh, saya buatkan M-nya dengan huruf kecil, lihat dia berubah jadi hitam kembali, artinya dia tidak kenalin instruksi itu. Kemudian saya coba balikan kembali, ya, ini pin 13 sebagai output, yang mana
kemudian perintah ini ditutup dengan titik koma. Ya, jadi selalu harus diperhatikan suatu instruksi lain yang kita buat itu harus diakhiri dengan titik koma. Nah, sekarang kita masuk ke loopnya nih. Ini komentarnya juga bisa kita buang. Apa yang bisa kita lakukan? Di sini saya bisa tuliskan digital write, ya, itu sama digital D-nya kecil, write W-nya besar, semuanya disambung. Nah, disinilah kita coba tulis dia apa yang mau kita instruksikan. Nah, di sini saya coba menuliskan digital write ya 13,1. Artinya saya perintahkan kepada Arduino untuk memberikan pin 13 itu ya dengan perintah 1. 1 itu artinya adalah dia memberikan perintah high yang juga bisa dimengerti bahwa si Arduino itu akan mengirimkan sinyal listrik. Ya, seperti kita ketahui dalam dunia elektronik itu hanya mengenal ada listrik dan tidak ada listrik, ada on dan off, 0 dan 1, high dan low. Nah, jadi hanya dua istilah itu saja yang dikenal oleh dunia elektronika. Sama seperti di rumah, kita ingin nyalakan lampu, tentu aja harus kita on atau kita beli strum. Kalau kita ingin matikan, tentu kita harus berikan dia off, ya. Nah, ini kita lihat apa yang terjadi, ya, dengan dua perintah ini saja. Jadi pin mode-nya kita tentukan 13 sebagai output, kemudian kita perintahkan kita write pin 13 untuk dikasih strum. Nah, sebelum kita jalankan ini program, tentunya harus kita rakit dulu ini rakit elektroniknya ini, si LED-nya, ya, LED-nya saya pasang di breadboard, yang mana kaki pendeknya ini ya saya taruh di atas garis biru, sedangkan yang panjang saya taruh ada di bawahnya. Contohnya seperti ini, ya. Nah, terus kemudian saya membutuhkan dua buah kabel. Saya ambil di sini ada kabel putih dan kabel kuning. Nah, di kabel putih ini saya pergunakan dia untuk jalur negatifnya, ya, yang mana saya bisa sambungkan dia negatif itu selalu bisa diingat untuk bisa kita sambungkan ke ground, ya. Saya ambil ground yang ada di sini, batasan sini. Ambil ground yang ada di sini. Nah, dari seberangnya sama, di atas 13 sebenarnya ada ground juga. Tuh, ya, di titik ini di atas 13 itu ground. Sebenarnya sama, saya mau pakai ground yang di sana maupun yang di sebelah kanan ini juga tidak apa-apa. Nah, kemudian saya cari pin 13 ya untuk saya pasangin kabel. Nah, ini pin 13. Pin 13 saya pasangin kabel. Nah, kemudian saya pasangkan kabel ujung berikutnya, tentu saja di kaki LED yang satunya lagi, ya, kalau saya bilang kaki LED yang positif, ya. Mudah-mudahan terlihat jelas di sini. Nah, sekarang tentu saja kita harus sambungkan dulu Arduino kita ini ke komputer yang kita pergunakan. Ini saya sudah siapkan dengan mempergunakan USB berwarna putih. Nah, ya, sudah nyambung dia, terlihat. Dan di sini pun saya coba cek di Arduino IDE-nya, ya, di tools. Terlihat di sini ada board Arduino Uno, ya, langsung ada board Arduino Uno port. Nah, portnya di sini port 4 rupanya, langsung dia kenalin tersambung di port 4. Nah, ini saya harus klik dulu, ya. Nah, di sini langsung otomatis dia bilang Arduino on port 4. Jadi kita mesti pilih dulu di mana Arduino itu terpasang, karena kalau tidak dia tidak kenalin, ya. Nah, setelah selesai ini kita coba ada tombol verify. Verify itu artinya tombol untuk mengklarifikasi apakah
kode yang kita tulis ini bermasalah atau tidak. Nah, kelihatan di sini ternyata tidak ada masalah. Kalau ada masalah, dia akan mengeluarkan pesan error ya sebagai masalah. Tentu aja buat dia yang dia kenalin. Kemudian kita langsung kirim ke Arduino-nya. Nah, lihat dia bereaksi, langsung LED-nya menyala. Ya. Nah, ini sudah merupakan efek daripada program yang kita buat. Seperti itu. Jadi, pin 13 sudah dia nyalakan. Nah, sekarang bagaimana, Pak, untuk kalau ingin kita matikannya? Nah, untuk mematikannya, jadi sama saja. Sekarang kita coba ketik lagi digital write di sini ya, kemudian 13,0. Nah, artinya bahwa kita beri dia mati ya. Jadi habis nyala, terus kemudian kita matiin, terus kemudian berikutnya dia akan nyala lagi. Ingat, dia sistemnya looping. Ya, jadi dari nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Itu yang kita harapkan fungsinya bisa terjadi seperti itu. Ya, kembali kita kirim program ini ke Arduino-nya. Ya, kedap-kedip. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Loh, kok tidak mati ya, Pak? LED-nya melotot terus. Apa yang terjadi? Nah, rupanya pada saat dia mati dan nyala ini, mata kita tidak bisa mengikutinya. Karena apa? Karena kecepatan elektronik itu atau kecepatan yang Arduino punya itu dia waktunya itu milisecond. Jadi artinya 1/1000 detik. Nah, mata kita tidak bisa mengikutinya. Nah, untuk itu, karena mata kita tidak bisa mengikutinya terlalu lambat, kita beri dia waktu. Jadi kita suruh dia lambat nih, jadi kita kasih perintah delay ya. Delay, kita bilang delaynya 500 yang artinya setengah detik. Nah, demikian juga setelah dia kita berikan perintah mati, kita kasih delay lagi, karena kalau tidak habis nyala mati terus kemudian 1/1000 detik dia nyala lagi. Nah, kita tidak melihat respon apa-apa. Nah, kita berikan lagi delay 500 detik supaya selama si lampu ini mati kita bisa lihat ya. Nah, ini sudah gampang ya, sederhana sekali. Saya coba kirim lagi filenya. Nah, tuh ya, dia kedap-kedip selama setengah detik nyala, setengah detik mati. Seperti itu. Tapi coba kalau waktunya saya rubah menjadi 100 milisecond. Ya, apa sih yang terjadi kalau 100 milisecond? Nah, lihat. Tuh, cepat sekali nyalanya. Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala. 100 milisecond juga ternyata terlalu cepat. Atau coba kita di sini ketik, misalnya dia matinya selama 1 detik, nyalanya hanya 100 milisecond saja. Coba lihat apa yang terjadi ya. Tuh. Nyalanya sebentar, matinya agak lama. Ya, nyala, mati, nyala, mati. Nah, kalau kita kasih sama-sama nilainya 1000, jadi 1 detik nyala, 1 detik mati. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, nyala selama 1 detik, mati kembali selama 1 detik. Nah, ini contoh daripada permainan lampu LED yang kita pergunakan dengan Arduino ya, atau Arduino IDE ya. Ini memang baru mempergunakan 1 lampu. Bisa nggak Pak kita mempergunakan 2 lampu? Tentu aja sangat bisa. Kita bisa mempergunakan 2 lampu. Saya coba 1 lampu lagi ya. Jadi supaya kita bisa melihat perbedaannya di mana. Tentu aja harus ada keseruannya pada saat kita membuat program.
sini. Nah, saya butuh lagi satu kabel ya. Kemudian saya sambungkan si LED merah ini dengan pin nomor 12 ya, coba. Nah, karena baru nomor 13 yang kita program. Nah, sekarang ini saya coba kita buatkan lagi. Nah, kita declare lagi pin mode. Ya, salah tulis dia nggak mau berubah merah kalau tulisannya benar. Buka 12 sama output. Ya, jadi pin 13 dan 12. Nah, sekarang kita juga sama ini di sini bilang kita right, di pin 12. Nah, supaya kita bisa lihat dia bergantian, pada saat si pin 13 nyala, di sini pin 12 mati, tapi pada saat pin 13 mati, kita bisa bilang di sini pin 12 menyala. Nah, ya, kita coba lihat apa yang terjadi. Dia bilang error, ada yang salah. Oh, ternyata saya ada kelupaan memberikan titik koma di setup-nya. Ya, maka itu dia kalau ada ketinggalan titik koma, dia langsung memberitahu ke kita ada masalah di mana. Kemudian, nah, sudah. Tuh, lihat. Ya, dia nyala bergantian. Jadi lampu yang biru ada di pin 13 dan lampu yang merah ada pin 12. Tapi kok agak lama nyalanya, bisa nggak Pak kita atur? Bisa banget. Kita coba setting misalnya 200 milisecond. Kita mau tahu 200 milisecond itu seberapa cepat ya. Nah, programnya kita update lagi. Nah, lihat ya. Ini mengingatkan saya dengan permainan flip-flop zaman dulu. Kalau flip-flop dulu kita akan repot karena harus menyiapkan solder, menyolder segala macam, pasang baterai, buat rangkaian. Tapi dengan mempergunakan Arduino ini kita hanya bermain program saja. Ya, jadi dua lampu ini bisa kita mainkan secara beriringan dengan flip-flop seperti ini. Bahkan kalau ingin kita membuat bareng, mereka mati dan nyalanya berbarengan, kita tinggal robah saja urutannya, ya. Nah, kita coba sekali lagi. Kita lihat. Nah, dua-duanya menyala berbarengan. Nah, jadi ini permainan sederhana dengan mempergunakan LED, ya. Jadi programming Arduino atau microprogramming mempergunakan Arduino, kita memprogram LED. Demikian edisi kita kali ini. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Apabila ada yang ingin menanyakan, boleh memberikan komen atau pertanyaan di kolom komentar yang ada di channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe supaya saya bisa menerima inputan atau melihat bahwa apa yang saya posting ini benar-benar menarik minat banyak orang. Karena kalau tidak ada yang mensubscribe, tentu aja saya juga bingung kalau nggak ada yang nonton dan tidak ada yang lihat. Bisa jadi saya tidak mengupload video lagi deh jadinya ya. Oke, demikian. Terima kasih untuk edisi kali ini. Sampai ketemu edisi berikutnya.